Ya, Pak. Perkenalkan nama saya Kevin Efraim Tarikan dengan NPM 223410217 dari kelas 6MH. Sini saya ingin memaparkan tugas ujian tengah semester saya, yaitu proses input analisis data menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum saya masuk ke aplikasi SPSS, saya ingin menunjukkan data Excel yang telah saya coding. Setelah itu kita masuk ke aplikasi SPSS. Di sini di halaman utama kita langsung masuk ke variable view untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan seluruh variabel. Penelitian sebelum data dimasukkan. Di tabel name telah kita lihat ada 5 data, yaitu nama responden, kelas responden, jenis kelamin, peminatan atau konsentrasi, kebutuhan penggunaan laptop. Sini perlu dilihat di tabel name ini tidak bisa menggunakan spasi, melainkan bisa kita ubah menjadi kata penghubung atau underscore. Setelah itu di tabel type, eh, nama responden kita ubah menjadi string karena di nama responden kita tidak menggunakan angka. Setelah itu di tabel width, nama responden kita ubah menjadi 100 agar nama para responden tertera, lengkap, dan tidak ada yang disingkat. Setelah itu di tabel desimal kita ubah semua menjadi nol agar data yang dihasilkan tidak ada yang menghasilkan koma. Setelah itu di tabel label kita sudah bisa menggunakan spasi. Nah, dapat kita lihat di sini sudah menggunakan spasi. Setelah itu di tabel values, eh, khususnya di nama responden kita tidak tambahkan. Kalau di kelas responden kita tambahkan. Kita lihat eh, di sini di nomor satu itu 6 MB, di nomor 2 itu 6 MC, di nomor 3 itu 6 MF, di nomor 4 6 MG, di nomor 5 6 MH. Oke kan. Setelah itu di jenis kelamin, hmm, dapat kita lihat nomor satu itu laki-laki, nomor 2 itu perempuan. Oke kan. Setelah itu di peminatan atau konsentrasi. Dari data Excelnya kita lihat nomor satu itu manajemen pemasaran, nomor 2 manajemen keuangan, nomor 3 manajemen sumber daya manusia, dan nomor 4 belum memutuskan. Setelah itu yang terakhir kebutuhan penggunaan laptop. Dari data Excel dan codingannya kita dapat kita lihat yang nomor satu itu meminjam teman, nomor 2 menggunakan ponsel pintar atau handphone, yang ketiga menggunakan laptop pribadi. Oke kan. Setelah semua ini terisi, kita masuk ke data view. Di sini sudah saya perlebar agar eh, data yang kita pindahkan dari Excel dapat terlihat jelas. Di sini kita copy semua data yang dari Excel, kita pindahkan ke SPSS-nya. Setelah kita pindahkan, kita masuk ke analisis, baru deskriptif, statik, statistik, baru ke deskriptif. Di sini eh, ini awalnya berada di sini. Kita pindahkan semua ke sini. Setelah itu kita oke kan. Inilah hasilnya. Setelah itu kita balik lagi. Ini outputnya. Kita balik lagi ke sini. Kita masuk ke analisis. Kita frekuensi. Sini kita masukkan semua ke sini kecuali nama responden karena nama responden tidak menggunakan angka. Setelah itu statistik. Ini kita ubah ini menjadi mode. Continue. Di sini setelah itu charts. Kita ubah menjadi bar charts. Biar nanti di outputnya keluar diagram batang. Setelah itu format. Continue. Oke kan. Tunggu sebentar. Inilah output dari SPSS. Nah, dan outputnya.
yang akan saya jelaskan di lembar jawaban saya. Yang pertama itu analisis frekuensinya. Pertama, frekuensi kelas responden. Berdasarkan hasil tabulasi data penelitian, diketahui bahwa responden paling banyak berasal dari kelas 6 MH dengan jumlah 18 mahasiswa atau sebesar 34,6%. Dari keseluruhan responden, posisi selanjutnya ditempati oleh kelas 6 MF yang terdiri dari 16 mahasiswa atau 30,8%. Kemudian, kelas 6 MG berjumlah 10 mahasiswa atau 19,2%. Sementara itu, di kelas 6 MB memiliki 5 responden atau 9,6%, dan jumlah responden paling sedikit berasal dari kelas 6 MC, yaitu sebanyak 3 mahasiswa atau 5,8%. Dengan demikian, total responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah 52 mahasiswa. Setelah itu, frekuensi jenis kelamin. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa jumlah responden perempuan lebih banyak dibandingkan responden laki-laki. Responden perempuan tercatat sebanyak 37 orang atau 71,2% dari total keseluruhan responden. Sedangkan responden laki-laki berjumlah 15 orang atau sebesar 28,8%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi mahasiswa perempuan dalam penelitian ini lebih dominan dibandingkan mahasiswa laki-laki. Yang ketiga itu frekuensi konsentrasi peminatan. Berdasarkan hasil data penelitian, konsentrasi manajemen keuangan merupakan bidang peminat yang paling banyak dipilih oleh responden, sebanyak 28 mahasiswa atau 53,8%. Selanjutnya, konsentrasi manajemen pemasaran dipilih oleh 12 mahasiswa atau 23,1%. Sedangkan konsentrasi manajemen sumber daya manusia dipilih oleh 11 mahasiswa atau sebesar 21,2%. Selain itu, terdapat satu mahasiswa atau 1,9% yang masih belum menentukan konsentrasi peminatannya. Yang keempat itu, frekuensi kebutuhan penggunaan laptop. Berdasarkan hasil data yang tadi, mayoritas mahasiswa menggunakan laptop pribadi sebagai sarana utama dalam mendukung kegiatan perkuliahan. Sebanyak 35 responden atau 67,3% tercatat menggunakan laptop pribadi, sementara 9 mahasiswa atau 17,3% memanfaatkan ponsel pintar atau handphone sebagai media belajar. Selain itu, terdapat 8 mahasiswa atau sebesar 15,4% yang masih menggunakan laptop pinjaman dari teman untuk menunjang proses perkuliahan. Di sini statistik deskriptif. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menggunakan IBM SPSS statistik, seluruh variabel penelitian menunjukkan jumlah data yang lengkap sebanyak 52 responden, tanpa adanya data yang hilang ataupun kosong. Variabel kelas responden memiliki nilai rata-rata atau mean sebesar 3,63 dan standar deviasi 1,284 yang menunjukkan adanya perbedaan variasi data pada masing-masing kelas. Pada variabel jenis kelamin diperoleh nilai mean sebesar 1,71 dengan standar deviasi 0,457. Selanjutnya, variabel konsentrasi peminatan memiliki rata-rata sebesar 2,02 dan standar deviasi 0,727. Adapun variabel kebutuhan penggunaan laptop memperoleh nilai mean sebesar 2,52 dengan standar deviasi 0,754. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa data penelitian memiliki penyebaran yang cukup baik dan layak digunakan untuk proses analisis penelitian selanjutnya. Nah, itu kesimpulan. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik, dapat diketahui bahwa mayoritas responden berasal dari kelas 6 MH dan 6 MF. Jika dilihat dari jenis kelamin, responden perempuan lebih banyak dibandingkan responden laki-laki. Pada variabel konsentrasi peminatan, manajemen keuangan menjadi bidang yang paling banyak dipilih oleh mahasiswa. Dalam mendukung kegiatan perkuliahan, eh, sebagian besar responden juga menggunakan laptop pribadi sebagai media utama belajar. Selain itu, pemeriksaan dan hasil selain itu, hasil pemeriksaan data menunjukkan bahwa seluruh data penelitian berada dalam kondisi lengkap dan layak untuk dianalisis, karena tidak terdapat data yang kosong maupun tidak terisi. Dengan demikian, seluruh responden data diikutsertakan dalam proses pengolahan dan analisis data penelitian. Sekian dari hasil pemaparan saya. Jika ada kata yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.